benar-benar nyata, benar-benar serius, cintanya ikhlas, cintanya adalah cinta yang tidak palsu. Salah satu cirinya, bukan segala-galanya, namun salah satu cirinya adalah, kan, salah satu tanda-tanda cinta adalah inilah jalanku. Ikutilah jalan yang lurus ini. Begitu pengasih dan penyayang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tak ada yang kita punya kecuali semuanya adalah anugerah dan pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian semuanya anugerah Allah. Dan kita diwajibkan untuk mencintai Allah, Rabb yang telah berbuat segala-galanya, yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan salah satu tanda-tanda cinta, salah satu indikasi orang yang benar-benar cinta, salah satu bukti orang cintanya benar-benar nyata, benar-benar serius, cintanya ikhlas, cintanya adalah cinta yang tidak palsu. Salah satu cirinya, bukan segala-galanya, namun salah satu cirinya adalah dia ingin bertemu dengan orang yang ia cintai. Dan tujuan utamanya adalah bertemu dengan orang yang ia cintai itu. Perhatikan kita, ketika kita mencintai salah seorang di antara manusia, sebut siapa orangnya yang kita cintai. Orang tua kah, ayah dan ibu? Dan ini wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Walaupun mereka tidak di atas agama Islam. Kecintaan fitrah tetap harus ada. Kecintaan duniawi tidak terlarang dalam agama Islam. Anak kita kah? Istri kita? Saudara kita? Atau orang yang telah berjasa hidup dalam kehidupan kita? Kita mencintainya. Ketika kita benar-benar mencintainya, kita ingin selalu bertemu dengannya. Hal yang sama, tanyakan kepada diri kita, apakah kita mencintai Allah? Kalau memang kita mencintai Allah, indikasi, salah satu indikasi yang tadi kita katakan, salah satu tanda-tanda cinta adalah ingin bertemu. Tanyakan kepada diri kita, sampai di mana keinginan hati kita untuk bertemu dengan Allah. Karena sebahagian manusia, muslimin, muslimat, di dalam hatinya tidak ada keinginan sedikit pun, tidak ada niat untuk bertemu dengan Allah. Bahkan sebahagian mereka mengatakan tak ada kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Dan ini batil. Karena Allah menyebutkan di dalam ayat tadi surat apa? Al-Muzammil, pertemuan dengan Allah. Faman sya'at takhada ila rabbih sabila. Barang siapa yang ingin, silahkan dia menempuh jalan menuju Allah, menuju Rabbnya. Maka perjalanan agama, perjalanan syariat, kalau benar-benar kita berjalan di atas jalan yang hak, benar-benar kita berjalan di atas jalan yang hak, ujung daripada jalan ini adalah pertemuan dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Orang yang menempuh agama dengan yang benar, maka nikmat terhebat, nikmat yang paling tinggi yang dia dapatkan adalah dia diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sangat mencintai Allah. Ketika dia mendengar suara Allah di atas bukit Tur Sina, dia katakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, berikan aku kesempatan untuk bisa melihatmu. Untuk bisa apa? Melihatmu. Karena Nabi Adam mencintai, Nabi Musa mencintai Rabbnya. Ketika itu dia minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah untuk bisa bertemu dengan Allah dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'allamu, ketahuilah oleh kalian, annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal terlebih dahulu. Di dunia tidak ada kesempatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi mengatakan ada kesempatan nanti di akhirat, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masalah ini bukan ini yang kita bahas, namun kita tekankan saja bahwa akidah Ahlussunnah menyatakan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan baca
akhir daripada surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya. Lihat, Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang punya harapan untuk bertemu dengan Rabbnya. Maka pertemuan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala hak. Namun masalah kita adalah masalah jalan. Faman sya'at takhada ila rabbihi sabila. Barang siapa yang ingin, silahkan dia menempuh jalan yang akan mengantarkannya kepada Rabbnya. Maka agama kita, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, adalah jalan yang akan mengantarkan kita kepada zat yang wajib untuk kita cintai paling tinggi, yaitu Allah sang pencipta kita. Allah yang menciptakan diri kita dan menyiapkan seluruh fasilitas kehidupan kita dan memberikan kepada kita seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada yang kurang, dan memberikan kepada kita banyak sekali keinginan-keinginan kita, banyak sekali cita-cita kita yang Allah berikan kepada kita. Dia zat yang harus kita cintai lebih daripada segala-galanya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Di hati orang-orang yang beriman engkau tidak akan temui kecintaan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Namun kecintaan mereka berikan kepada Allah dan orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat lain surat Al-An'am, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, nanti kalian akan bercerai-berai dan tidak akan bersatu di atas jalan yang lurus. Ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan yang lurus ini. Fatafarraqa bikum an sabilih, kalian akan bercerai-berai, kalian akan terpecah belah, kalian akan berkelompok-kelompok, kalian akan terkotak-kotak. Kalau kalian tidak menempuh jalan yang lurus, lalu kalian ikuti jalan-jalan yang lain selain jalan yang lurus ini, kalian akan tercerai-berai, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan yang lain, jalan yang lurus ini ikuti. Dalam menerangkan ayat ini dalam surah Al-An'am ayat 153 ini, Nabi sampai membuat garis lurus. Dibuat oleh Nabi kita garis yang lurus di tanah, kemudian di kiri dan kanan jalan itu dibuat lagi jalan-jalan yang banyak. Dibuat garis yang lurus, dibuat garis yang sangat banyak di kiri dan kanan. Garis yang lurus ini di kiri dan kanannya dibuat garis yang banyak lagi. Untuk menerangkan kepada kita maksud ayat ini. Sehingga jalan ternyata banyak di permukaan bumi ini. Jalan ternyata tidak satu, namun yang lurus satu. Dan kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti jalan yang lurus yang satu itu. Ini yang kita minta setiap saat di dalam sholat kita. Setiap hari, setiap pagi, setiap malam, setiap siang, setiap petang. Diwajibkan kita untuk selalu meminta kepada Allah hidayah kepada jalan yang lurus. Ini dia jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima, ini jalanku yang lurus. Lalu Nabi mengatakan inilah jalanku yang lurus. Satu jalan yang lurus tadi yang dibuat oleh Nabi di tengah-tengah, inilah jalanku. Ikutilah jalan yang lurus ini.
Adapun jalan-jalan yang banyak yang ada di kiri kanan jalan ini, yang di garis yang dibuat oleh Nabi lurus, di samping kiri dan kanan garis yang lurus itu, ini bukan jalanku, ini jalannya syaitan. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan yang lain, cukup ikuti jalan yang lurus ini. Jalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan-jalan yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jalan pun melainkan ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Isya. Kita isya dulu.